Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Service HP. Oke, di sini ada Samsung J2 berapa ya? J2 Brave. Oke, dari keterangan pemilik HP ini tidak mau dinyalakan ya. Namun masih bisa dicas. Di situ sudah ada logo petir ya. Coba saya langsung tekan tombol powernya, dan di sini saya buktikan apakah bisa nyala atau bisa dihidupkan ya. Oke, di sini sudah saya tekan di tombol powernya, tetapi tidak mau hidup ya. Coba saya tes langsung masuk mode download, kemudian saya tekan tombol power, dipancing menggunakan cas ya. Langsung saya tekan juga di tombol home-nya, tetapi tidak berhasil. Saya lanjut lagi tekan tombol powernya, di sini tidak mau juga ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pembongkaran di J2 Prime ini, dan sebelumnya sudah saya lepaskan di semua bautnya, kemudian saya panasin sedikit di pinggir-pinggir LCD ya. Oke, langsung saja kita congkel, karena sebelumnya sudah saya panasin di bagian celah-celah pinggir-pinggir LCD nya, dan ini sudah bisa terbuka di bagian cover atau backdoor nya. Sambil kita cek satu persatu ya. Oke, di sini saya lihat di bagian switch on off nya masih kelihatan utuh. Oke, coba kita langsung pasang baterainya, kemudian coba saya tekan ya, karena di sini sudah saya bongkar untuk backdoornya. Barangkali karet yang ada di backdoornya tidak tertekan di bagian switch on off-nya. Namun di sini sama saja ya, tidak ada perubahan setelah saya buka dari covernya. Sambil kita cek-cek, kita lihat di bagian mesinnya kelihatan masih bagus ya, atau masih utuh, tidak ada bekas kena air. Karena seringkali saya temui kasus yang kena air ya, menimbulkan di sini di area mesinnya bermasalah. Oke, sambil kita bongkar dulu, kita akan congkel bagian mesinnya. Kita pisahkan saja dari premnya, baru kita akan bisa cek satu persatu di area mesin ya. Oke, di sini coba kita lakukan pengecekan menggunakan power supply ya. Dan di sini saya setel di 3,8. Begitu saya tekan tombol powernya, tidak ada pergerakan ya di jarum ampere. Berarti ini kategori no power ya. Oke, setelah kita lihat dari awal tadi sebelum kita bongkar, HP ini bisa dicas. Berarti tidak ada pengaruhnya ya ke IC power. Biasanya terjadi jika no power itu kebanyakan dari IC power minta direhot ya. Oke, sebelum kita lanjut, coba kita cek menggunakan multi tester. Di sini saya setel di kali 1, kemudian saya coba tempelkan di sisi positif negatifnya, dan bisa diperhatikan di sini langsung bergerak ya. Seharusnya di sini tidak terjadi pergerakan jika belum kita tekan tombol powernya. Seharusnya tidak terjadi pergerakan ya. Jika terjadi pergerakan seperti ini sebelum kita tekan tombol powernya, berarti ada kemungkinan di switch on off nya terjadi konslet ya. Oke, coba langsung kita tes menggunakan power supply lagi, dan di sini kita coba shortcut ya di switch on off nya atau di positif negatif.
Oke, sebentar ya, saya sambil shotgun di sini menggunakan pinset ya. Dan saya perhatikan di jarum ampere atau jarum power supply-nya. Oke, coba saya ganti dari pinsetnya yang lebih runcing. Langsung saja di sini coba saya tempelkan di positif negatifnya, dan di jarum ampernya terjadi pergerakan ya. Oke, intinya di sini HP ini normal ya, tetapi kemungkinan besar dari switch on off-nya yang bermasalah. Setelah saya cek tadi menggunakan multitester, terjadi konslet ya. Oke, coba kita buktikan menggunakan LCD apakah bisa tampil. Teman-teman juga tidak lihat ya tadi di pergerakan power supply-nya. Oke, langsung saja saya tempelkan positif negatifnya. Nah, setelah itu baru saya shotgun di positif negatifnya menggunakan pinset ya. Nah, di sini bisa diperhatikan HP-nya sudah nyala ya. Berarti kemungkinan besar di sini switch on off-nya bermasalah ya. Kemungkinan besar di sini terjadi kerusakan di switch on off-nya. Oke, kebiasaan yang sering saya lakukan sebelum saya ganti untuk switch on off-nya, sebaiknya lakukan dulu dengan metode ini ya. Kita solder kembali di bagian kaki-kakinya. Di sini gunanya untuk apa ya? Mempresisikan kembali di kaki-kakinya. Setelah kita solder kembali, nanti kita akan cek sama-sama ya. Di sini sudah saya tambahkan peluk, kemudian saya solder ya di bagian kaki-kakinya. Oke, gunakan solder yang bisa diatur suhunya ya. Dan di sini saya menggunakan solder biasa. Oke, setelah saya coba solder kembali di bagian kakinya, kemudian coba saya cek lagi ya. Di sini coba saya langsung pasang konektor LCD, kemudian saya coba menggunakan baterai ya. Kemudian saya coba tekan di tombol powernya, dan di sini kelihatannya sama saja ya, tidak ada perubahan. Kemudian di sini saya fokuskan untuk coba mengganti dari tombol power atau switch on off-nya. Sebelum saya ganti juga, di sini coba saya langsung cek sekali lagi ya di bagian switch on off-nya. Oke, karena tadi sudah saya solder kembali, dan apakah masih terjadi konslet ya? Oke, tadi sudah kita lakukan pengecekan, ternyata masih ada konslet ya di bagian switch on off-nya. Mau tidak mau harus kita gantikan dari switch on off-nya. Dan di sini sudah saya lindungi dari mesinnya menggunakan aluminium foil. Ya, di sini langsung coba disolder di pinggir-pinggirnya, di kaki-kakinya, supaya nanti mudah terangkat ya. Jika kita tembak lagi menggunakan blower. Oke, sambil kita bantu menggunakan blower, sambil kita solder ya di bagian pinggir-pinggirnya. Oke, jika kelamaan untuk mencabut dari switch on off-nya, sebaiknya tambahkan timah secukupnya ya, supaya nanti bisa terangkat lebih mudah jika kita melakukan pemanasan menggunakan blower ya. Oke, di sini sudah tercabut untuk switch on off-nya. Saya amankan dulu ya.
Oke, sebelum kita pasang, kita tambahkan sedikit blok ya. Nah, sebelum kita pasang untuk switch on off nya, baru kita akan panasin di bagian PCB dulu ya. Oke, langsung saja saya tembak, saya panasin. Begitu sudah meleleh baru saya pasang untuk switch on off nya ya. Oke, di sini sudah terpasang, sudah menempel ya. Oke, setelah saya bersihkan, inilah penampakan dari switch on off yang sudah saya ganti ya. Begitu sudah diganti, coba kita langsung tes ya. Saya pasang lagi di frame-nya, kemudian coba saya pasang konektor LCD, kemudian saya coba pasang baterai, langsung kita coba tes ya. Oke, alhamdulillah di sini sudah bisa nyala ya. Untuk C2 frame-nya sudah ada, sudah bisa normal ya, sudah bisa dinyalakan. Berarti ini fix untuk switch on off-nya yang bermasalah ya. Setelah saya gantikan, alhamdulillah bisa berhasil ya. Oke, bisa dilihat di sini. Sudah saya hidupkan, ternyata bisa ya. Nah, di sini coba diperhatikan, saya coba kontraskan dulu. Mantap jiwa. Berarti ini fix di switch on off yang terjadi konslet, menyebabkan HP ini tidak mau dihidupkan ya. Setelah saya ganti dan alhamdulillah ya bisa berhasil. Oke, sebabnya saya coba rakit kembali di backdoornya, dan di sini langsung saya lem ya di bagian pinggir-pinggirnya. Sebenarnya kasus ini simple saja ya, tetapi alangkah baiknya cek satu persatu sebelum eksekusi yang lain. Nanti juga kita bakal tahu ya apa yang rusak, apa yang seharusnya kita gantikan ya. Oke, sudah saya lem, saya pasang kembali dan saya rapikan ya. Oke, lanjut kita kasih baut dulu ya, kita baut semuanya, baru kita akan coba lagi ya. Oke, setelah saya pasang backdoornya, kemudian coba saya hidupkan dan masih bisa hidup ya. Jadi masalahnya di sini sudah selesai dan bisa teratasi karena switch on off-nya terjadi konslet. Setelah kita lakukan pengecekan dengan cara ini, cara itu ya, akhirnya ketemu juga masalahnya dan HP ini bisa normal kembali ya. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini di kasus no power atau terjadi konslet di bagian switch on off-nya. Begitu saya cek dan ternyata fix di di switch on off-nya bermasalah, langsung saja saya gantikan dan alhamdulillah ya bisa normal kembali. Oke, cukup sekian, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.